Oke, selamat siang. Kami dari kelompok 8 akan membahas topik tentang jalur tercepat Google Maps. Sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Yudiansyah dengan NIM 2515091075. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Gusti Langgar Miase dengan NIM 2515091007. Perkenalkan, nama saya Iyad Imanullah dengan NIM 2515091090. oke, pengertian graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan. Ditulis dengan notasi G sama dengan dalam kurung F atau E, di mana V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertis atau node, dan E adalah himpunan sisi yang bisa disebut edge atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Next. Vertex atau simpul. Vertex merupakan titik pada graf yang mewakili objek tertentu. Contoh pada Google Maps, rumah, SPBU, tempat makan, kampus, dan lain-lain. Next. Edge atau sisi. Edge merupakan garis penghubung antar vertex. Pada sistem navigasi, edge mewakili jalan penghubung antar lokasi. Next. Graf berarah. Graf berarah adalah graf yang memiliki arah tertentu. Contoh, jalan satu arah. Next. Dan graf tidak berarah. Graf tidak berarah adalah graf yang dapat dilalui dua arah. Contoh, jalan umum dua arah. Next. Graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang memiliki nilai tertentu pada setiap sisi. Contohnya ada jarak, waktu tempuh, dan biaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Contoh graf. Pada ketiga graf di bawah sama-sama memiliki jumlah simpul, yaitu 4, namun memiliki sisi yang berbeda. Seperti gambar di bawah, graf 1 memiliki 5 simpul, sedangkan graf 2 memiliki 7 simpul, dan graf 3 memiliki 8 simpul. Selanjutnya, studi kasus. Pada studi kasus ini, kami akan menjelaskan mengenai 1. Bagaimana peta digunakan. 2. Bagaimana cara mendapatkan rute tercepat. 3. Apa teori dasarnya. Selanjutnya, lintasan terpendek. Penjelasan. Lintasan terpendek adalah lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu tempat dari tempat lain. Lintasan minimum yang dimaksud dapat dicari dengan menggunakan graf. Untuk menemukan rute terpendek, kita bisa mempertimbangkan bahwa jaring jalan raya seperti graf berarah. Di setiap jaringan simpul, itu akan terhubung oleh sisi ke jumlah simpul. Itu akan mewakili tautan yang memiliki nilai berat, jarak, dan panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan. Graf yang kami gunakan pada studi kasus ini adalah graf Google Maps yang menunjukkan jalan menuju Universitas Pendidikan Ganesha yang beralamat di Jalan Udayana nomor 11 Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali. Di studi kasus, ada seorang mahasiswa yang akan pergi ke kampus Unitsa setelah membeli makanan di tempat makan nasi pecel. Seperti ini, dari lingkaran hijau ke lingkaran biru. Mahasiswa tersebut berada pada simbol hijau dan kampus berada pada simbol biru. Rute yang manakah yang harus dilewati agar mahasiswa tersebut tidak terlambat? Dari sini terdapat beberapa rute dari A, B, C, D, E, F, G, dan H.
Seperti inilah rute dari setiap jalan atau sisi yang harus dilewati mahasiswa. Pada gambar Google Map ini terdapat 8 simpul dan juga dan juga 10 sisi yang menghubungkan tiap simpul. Pada gambar Google Map ini kami beri nilai setiap sisi karena dari A ke B lebih kecil. Kita memilih jalur A dan B karena satu jalur. Dilanjutkan ke C dan juga H. Dan sampailah mahasiswa tersebut di kampus. Seperti dari sini maksudnya A ke B dan juga B ke C, setelah itu C ke H. Lebih efisien untuk lebih cepat sampai ke kampus. Di sini saya akan menjelaskan WAL. WAL merupakan lintasan bebas yang dapat melewati sisi atau simpul yang sama lebih dari satu kali. Setelah itu trail. Trail merupakan lintasan yang tidak boleh melewati sisi yang sama dua kali. Path merupakan lintasan yang tidak boleh mengulang simpul yang sama, dan juga circuit atau cycle merupakan lintasan yang kembali ke titik awal. Seperti ini, walk satu jalur dari A, B, C, dan juga H. Trail merupakan trail itu seperti lintasan dua kali dari A, C, B ke A. Dan juga path merupakan simpulnya sama juga bisa dari A ke B atau ke C, setelah itu ke H atau H, C, B ke A. Sedangkan cycle merupakan lintasan yang kembali ke titik awal. Titik awalnya itu dari A. Nah, pada pengecekan dari Google Map, jalur yang tercepat yang dapat dilalui mahasiswa untuk menuju kampus yaitu dari A, B, C, dan ke H. Kenapa tidak dari A ke D, setelah itu ke E, dan setelah itu ke G, dan juga ke H? Karena rute atau panjang jalannya itu lebih panjang, akan mengurangi waktu tempuh mahasiswa tersebut. Seperti bisa dilihat, seperti A, B, C, dan juga H ini 3 menit. Setelah itu dari A, D, E, G, dan juga H itu 4 menit. Dan juga dari A, B, E, dan juga G, sampailah ke H itu juga 4 menit. Jadi lebih efisien dari A, B, C, dan juga H, yaitu 3 menit. Baik, untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, setelah pembahasan dari topik yang kami bahas, di sini ada kesimpulan. Dari tempat makan nasi pecel dan bebek, pengkolan menuju kampus Uniksa, rute tercepat adalah lurus dari Jalan Dr. Sutomo yang memiliki tempat makan kebab Pak Bagus di Maksima. Setelah itu menuju Jalan Ahmad Yani yang ada restoran Pejahat, dan setelah itu belok kiri ke Jalan Dewi Sartika yang ada Fakultas Bahasa dan Seni sampai menuju Jalan Udayana hingga bertemu kampus Uniksa. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup video ini dengan terima kasih.